Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kalinya mari selalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa berjumpa, masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan, dan bahkan kita sudah melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Tentunya semuanya itu adalah nikmat yang harus betul-betul kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kedua kalinya salat dan salamnya Allah semoga selalu senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nantinya kita berharap insyaallah atas izin Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia dengan seluruh keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Semua orang Islam dimanapun akan berlomba-lomba untuk memperoleh keutamaannya dengan meningkatkan intensitas ibadah dibanding bulan-bulan lainnya. Namun ada 3 orang atau golongan yang terhalang memperoleh semua itu. Jadi ada 3 orang yang akan terhalang untuk mendapatkan keutamaan dan kebaikan di bulan Ramadan. Maka yang pertama, apa yang membuat seseorang itu terhalang atau tidak mendapatkan kebaikan atau keutamaan di bulan Ramadan? Yang pertama, adraka ramadhana falam yaghfar lahu. Jadi orang yang berjumpa bahkan sampai di akhir Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kenapa seseorang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam bulan Ramadan dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena di bulan Ramadan Allah sendiri mewajibkan bahwa kita untuk beribadah, yaitu puasa. Namun puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini terkadang masih banyak juga seseorang yang tidak melakukannya. Bahkan Rasulullah SAW pun menjelaskan keutamaan puasa itu.
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentunya ketika masuk di bulan Ramadan ini, mari apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Apa yang menjadi kewajiban atau sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan ini kita lakukan. Dan apa yang menjadi larangan Allah itu kita tinggalkan. Sehingga ketika bulan Ramadan usai, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tujuan dari kita. Karena kita sebagai manusia, kita itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka ketika manusia salah, maka dia hanya berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang menjadikan seseorang itu terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, yaitu adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alaika. Jadi orang yang di mana nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, orang tersebut tidak membaca sholawat. Makanya hendaknya anak-anak ketika kita mendengar nama Muhammad, maka kita bisa sempurnakan dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan harus kita tambahi, ketika mendengar nama Nabi Muhammad, maka hendaknya kita menyempurnakan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena solawat ini kita tahu bahwa solawat ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya, yaitu adalah solawat. Maka jika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, maka Allah tidak zakat. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk haji, maka Allah tidak haji. Tapi beda dengan sholawat ini. Sebagaimana yang Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima, maka bersolawatlah kamu kepada Rasulullah. Maka tentunya kalau kita tidak ingin dilaknat, kalau kita tidak ingin menjadi golongan dari orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan atau keutamaan di bulan Ramadan, maka kita memperbanyak sholawat. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu terhalang untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan Ramadan, yaitu adalah dzukirtu indahu falam, yaitu adalah adraka abawahul kibaru indahu au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Yaitu orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya, dia tidak mendapatkan surga. Jadi kalau kita itu sekarang masih dibersamai dengan orang tua kita, maka hendaknya kita itu harus menjadi anak yang berbakti. Harus menjadi anak yang
selalu senantiasa menghargai orang tua kita. Harus selalu menjadi anak yang selalu memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Harus menjadi anak yang menyayangi orang tua kita. Jangan sebaliknya. Ketika kita masih ditunggui oleh orang tua, dibersamai oleh orang tua, kita menjadi anak yang durhaka, sehingga kita menjadi golongan orang yang terlaknat. Apalagi ketika kita terkadang sampai membuat sakit hati orang tua kita. Maka di dalam Islam, di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan betul bagaimana seorang anak itu memperlakukan kedua orang tuanya. Bahkan dijelaskan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu qaulan karima. Maka ketika orang tua kalian itu sudah tua atau renta, maka jangan sekali-kali kamu mengucapkan kalimat kepadanya. Mengucapkan kalimat saja, atau ketika kita dipanggil kok melengos, atau ketika kita dipanggil kok tidak memperdulikan, itu di dalam Islam kita tidak diperbolehkan, apalagi sampai kita menyakiti hatinya. Nah, maka untuk itu anak-anak semuanya, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mengamalkan ya, bahwa apa yang tadi sudah Pak Bayu sampaikan, supaya kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Ya, maka untuk mereview, Pak Bayu akan ingatkan kembali bahwa ada 3 golongan seorang yang tidak mendapatkan keutamaan atau keberkahan di bulan Ramadan. Maka yang pertama tadi adalah apa? Ayo, ada masih yang ingat? Maka yang pertama adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan karena dia bermaksiat. Kemudian yang kedua, orang yang dilaknat adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak bersolawat. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu dibersamai oleh orang tuanya, dia tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena bagaimana dia tidak bisa memperlakukan orang tuanya dengan baik. Semoga kita dihindari itu anak-anak, dihindarkan dari sifat-sifat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita ya, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kepada kita, sehingga nanti sampai di akhir Ramadan ya, kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan tuntas, dan endingnya adalah apa? Kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, yaitu hamba yang mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Pak sampaikan anak-anak, kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.